IHSG naik 20%. Oke, balik lagi bareng aku di Febri Investasi. Di video kali ini kita akan membahas kenapa IHSG kita naik 20% dalam satu tahun ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk di chartnya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas tanpa berlama-lama. Let's go. Oke, kenapa IHSG kita sedang naik di 20%? Nah, karena ini semenjak digantinya Bu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan kita yang lama dan diganti oleh Bapak Purbaya, teman-teman. Nah, langsung rebound ke 20%, teman-teman. Nah, IHSG kita tembus 20% naik, atau indeks harga saham gabungan kita naik, teman-teman, dalam beberapa bulan ini atau beberapa satu tahun ini, guys. Oke. Nah, IHSG kita naik 20% ini, kenapa penyebabnya? Oke. Ketika pas Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, IHSG sebelum naik 20% ini, dan Bu Sri Mulyani itu, nah, ibarat kalian ekonomi lagi susah ataupun ekonomi lagi lesu, nah, mereka naikin pajak. Artinya mereka sama aja mengasih garam ke kita dan masyarakat ataupun masyarakat kecil jadi panas, guys. Akibatnya karena ekonomi lesu ataupun karena ekonomi sulit ataupun uang banyak yang tidak punya uang, dan di situ mereka menaikkan pajak. Artinya mereka mengasih garam ke masyarakat. Artinya sangat perih, teman-teman. Sudah ekonomi lesu dan uang tidak ada, tambah lagi pajak dinaikkan. Jadi itu sangat perih. Berarti ini masyarakat sudah luka, tambah lagi kasih garam, tambah sakit atau tambah perih, teman-teman. Nah, beda dengan Pak Purbaya atau Menteri Keuangan kita baru ini. Dia mengasih painkiller atau obat penyembuh, teman-teman. Nah, di saat dia jadi Menteri Keuangan, Pak Purbaya ini mensuntik setiap bank BUMN itu sebesar 200 triliun. Oke. Makanya ekonomi kita sudah naik atau IHSG kita sudah naik 20%. Nah, akibat disuntik bank-bank yang dikasih 200 triliun itu dibagi-bagi, dan jadinya masyarakat bisa meminjam uang ke bank dan mereka bikin usaha produktif dan membuat lapangan pekerjaan, UMKM meningkat, dan IHSG kita rebound sampai 20%. Nah, Pak Purbaya ini artinya mengasih painkiller, obat penyembuh, guys, dari luka yang kemarin, yang dikasih pajak lah, kasih VPN dan segala macam. Dan Pak Purbaya ini berhasil menyembuhkan luka masyarakat dan masyarakat sangat senang. Jadi IHSG atau indeks harga saham gabungan ini jadi rebound, jadi naik, teman-teman, akibat banyaknya suntik dana. Dan kemarin juga keluarin, aku lupa berapa triliun buat itu, teman-teman, tak apa. Dan di saat dia jadi Menteri Keuangan, dia juga mensuntik bank-bank BUMN sebesar 200 triliun. Jadi wajar IHSG kita naik, teman-teman. Dikasih painkiller atau obat penyembuh dari yang disebar garam kemarin. Nah, ini sangat-sangat keren ataupun sangat mantap. Nah, ketika masyarakat lagi lesu ekonominya, lagi nggak punya uang, itu jangan dinaikin pajaknya, teman-teman. Nah, itu kalau dinaikin pajaknya itu sama aja luka dikasih garam. Nah, sudah masyarakat luka, itu dikasih garam tambah pedas. Nah, beda dengan Pak Purbaya, itu dia dikasih obat penyembuh. Nah, dia Pak Purbaya ini atau Menteri Keuangan kita yang baru ini itu sangat berbeda, teman-teman, dari sebelumnya.
dia menyuntik bank BUMN sebesar 200 triliun. Artinya itu apa guys? Buat apa? Buat supaya ekonomi kita berkembang dan tanpa dinaikin pajaknya, masyarakat bisa bayar. Akibatnya masyarakat jadi banyak uang, bisa meminjam uang ke bank, dan mereka bikin usaha UMKM dan usaha lainnya, dan jadi masyarakat nggak disuruh ataupun dipaksa bayar pajak, itu sudah mereka bayar atau masyarakat bayar. Gitu strategi Pak Purbaya teman-teman, asal kalian tahu. Nah oke, gitu guys. Karena IHSG kita naik atau indeks harga saham gabungan kita naik. Oke, mungkin sampai di sini kalian paham penjelasan aku, dan sampai di sini videonya, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar video gak ketinggalan pas aku upload. Oke, jangan lupa komen video apa, request kalian bisa di komen, nanti aku bikinin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.